Kita sudah bahas kemarin bagaimana dalamnya neraka. 70 tahun baru sampai ke dasarnya, lalu dilemparkan orang dari atas. Kita sudah bahas juga bagaimana panasnya neraka. Yang neraka paling ringan saja sudah cukup membuat mendidih otak di kepala. Bagaimana sempitnya neraka, bagaimana penderitaan di neraka. Intinya neraka itu identik dengan api, identik dengan panas. Kalau AC mati, kipas tidak berfungsi, kita sudah kegerahan dan kepanasan, apalagi neraka. Dan yang paling mengerikan dari neraka itu, dan ini sudah kita bahas, ternyata bukan azab yang pedih. Yang paling mengerikan dari neraka bukanlah bahwa apinya itu satu baranya kalau jatuh ke dalam lautan, maka lautan akan mendidih kepanasan. Bukan itu yang paling mengerikan. Bahwa neraka itu dalam, dan dari neraka dalam itu nanti ada lagi sumur di dasarnya. Sumur itu di dalamnya ada lagi peti, dan dalam peti itu ada orang yang dikunci di situ. Bukan itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah bahwa ada yang diazab di neraka selama-lamanya. Ini yang paling mengerikan. Yang saya menurut pendapat yang kita baca benar-benar mengerikan kenyataan bahwa ada orang diazab di neraka kekal selama-lamanya. Bayangkan jamaah yang Allah muliakan, kalau seandainya ada orang di neraka 1000 tahun, itu lama. Tapi kan ada angka 1000-nya. Berarti ada harapan untuk keluar. Taruhlah ada orang diazab neraka 1 juta tahun, wah lama sekali. Tapi kan ada angka 1 jutanya. Artinya suatu saat sekian lama sampai juga akhirnya angka 1 juta dikeluarkan. Tapi kalau kekal tidak ada bilangannya selama-lamanya. Dan ini yang paling mengerikan. Bahwa nanti ketika dari dalam neraka itu sudah dikeluarkan orang-orang beriman. Jadi kan orang beriman itu dia penduduk asli surga sebenarnya. Cuma karena ada kesalahan, karena ada dosa dan maksiat, dibersihkan dulu di neraka. Makanya dia diazab. Tergantung tingkat kesalahannya, kadar kemaksiatannya. Ada yang sebentar, ada yang lama, tergantung. Tapi dia bukan penduduk neraka. Ada masanya, suatu saat dia akan dikeluarkan. Bahkan setelah sekian lama penduduk neraka itu diazab, datang titah dari Allah. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya ada iman, walau hanya sebesar biji zarrah. Nah, setelah penduduk neraka itu dikeluarkan, kemana mereka? Ya ke surga. Jadi itulah orang yang beriman yang diazab neraka, nanti ujung-ujungnya ke surga juga. Maka dalam hadis itu diterangkan tentang orang yang terakhir masuk surga. Siapa itu yang terakhir masuk surga? Yang terakhir masuk surga adalah yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka, lalu dia menuju surga. Ini kita bahas. Nah, setelah itu keluar semuanya, lalu Allah tampilkan kematian dalam bentuk binatang, kalau dalam hadis dikatakan dalam bentuk kambing, lalu diumumkan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kalian tahu ini apa? Ini adalah kematian. Wahai penduduk surga, kalian tahu ini apa? Ini adalah kematian. Lalu kemudian kematian itu yang dalam bentuk kambing itu disembelih. Maka kematian sudah kita sembelih, kematian sudah mati, tidak ada lagi kematian. Maka wahai penduduk neraka, kalian kekal selama-lamanya. Wahai penduduk surga, kalian kekal selama-lamanya. Lalu pintu neraka ditutup, dikunci, dipaku. Allah tidak lagi ajak mereka bicara, tidak lagi pandang mereka, tidak pedulikan, dan mereka dilupakan. Nah, ini yang paling mengerikan. Kalau ada juga angkanya dia diazab neraka 1 miliar tahun, ada juga ujungnya.
Setelah sekian lama, walaupun 1 miliar tahun itu lama sekali, tapi kan ada angkanya, ada ujungnya. Tapi kalau selama-lamanya, ini na'udzubillah. Kita berdoa pada Allah, ya Allah jauhkan kami dan orang-orang yang kami cintai dari azab neraka. Sekarang kita masuk tentang surga. Jika neraka identik dengan api, maka surga identik dengan air. Jika neraka identik dengan api dan segala permasalahannya, surga identik dengan kebun-kebun yang hijau ranau dan airnya yang jernih. Jika neraka identik dengan panas, maka surga identik dengan kesejukan. Jika neraka adalah 100% kesengsaraan, maka surga 100% kebahagiaan. Kenapa kita katakan 100% kesengsaraan? Karena neraka tidak ada istirahatnya, tidak ada tidurnya. Dia nggak bisa mati. Kenapa nggak bisa mati? Karena kematian itu udah mati, udah disembelih. Di 100% kesengsaraan, maka tidak diringankan walau hanya sesaat, walau hanya 1 jam. Nah, kalau sudah 100% kebahagiaan. Kenapa? Karena di surga itu kebahagiaan 100%, tidak ada lagi yang namanya kesedihan, tidak ada lagi yang namanya sakit, tidak ada lagi yang namanya tua, tidak ada lagi yang namanya marah, dengki, iri dan sebagainya. Maka 100% kesengsaraan adalah neraka, 100% kebahagiaan adalah surga. Adapun dunia tidak ada yang sempurna. Sekaya-kaya orang, pasti dia pernah mengalami kesedihan. Ujung-ujungnya dia juga akan berakhir dengan kematian. Semiskin-miskin orang, pasti dia pernah bahagia. Setidaknya dia pernah merasakan nikmatnya minum air putih dan tidur nyenyak walau di gubuk yang tidak ada kasurnya, di gubuk yang tidak ada alasnya, tapi dia pernah menikmati tidur nyenyak di tanah itu. Di rumahnya yang hanya berlantaikan tanah. Berarti semiskin-miskinnya orang, dia pernah tidur nyenyak, dia pernah menikmati walau hanya air putih, dia pernah menikmati makan walau hanya mungkin nasi dengan sedikit sayur. Jadi kalau dunia ini mau begini, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada sakit, ada kesehatan, dan ada kematian. Dunia. Nah, di surga, maka surga itulah yang paling layak untuk kita katakan tempat istirahat. Sebagaimana kita pernah katakan pada pertemuan yang lalu, salah besar jika kita mengatakan orang masuk kubur itu istirahat. Kita katakan mari kita hantar orang yang kita sayangi ini, keluarga kita, jemaah kita, teman kita menuju tempat istirahat yang terakhir. Seolah-olah orang masuk kubur itu istirahat, itu salah besar. Karena dalam kubur tidak ada istirahat, dalam kubur itu juga ada kehidupan. Banyak hadis yang menceritakan, ada pertanyaan kubur, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada kubur yang sempit, ada kubur yang lapang, ada kubur yang gelap, macam-macam. Jadi kalau masuk kubur itu belum istirahat, ada kehidupan. Kapan benar-benar istirahat? Tidak ada kesedihan, tidak ada kesakitan, tidak ada lagi marah-marah, tidak ada lagi iri hati dan dengki. Ketika seseorang menyeberang sirat, jembatan di bawahnya neraka, dan tidak jatuh ke dalam neraka. Tidak jatuh, berarti dia sampai ke dataran surga. Nah, di waktu itulah malaikat akan menyambutnya, salamun alaikum. Selamat, kalian sudah selamat. Betul kalian akan bahagia. Nah, di waktu itu boleh kita katakan selamat menuju tempat istirahat yang terakhir. Tapi kalau baru masuk kubur belum istirahat, panjang lagi perjalanan dalam kubur sampai hari kiamat. Setelah kiamat datang pada mahsyar, penghisapan dan sebagainya itu selama 50.000 tahun. Lalu ujian terakhirnya menyeberang jembatan di bawahnya neraka, jembatannya tipis. Kalau selamat baru istirahat, kalau enggak belum akan istirahat. Maka sahabat, jika ada yang masuk kubur mereka nangis. Apa mereka nangis? Kan lagi istirahat? Oh tidak. Sahabat memahami kubur itu adalah pintu gerbang akhirat. Kenapa mereka nangis?
mereka khawatir jika diazab di kubur. Karena kalau ada orang diazab di kubur, itu gambar dia akan diazab di neraka. Karena kubur itu semacam DP, bahwa ini dosanya, karena itu dia diazab di kubur. Nah, kalau ada orang diazab di kubur, berarti itu gambar dia akan diazab di neraka. Maka sahabat menangis, ngeri kalau apa yang akan saya alami di dalam kubur, karena kubur itu gambaran nasib selanjutnya. Nah, jadi kalau kita selamat menyeberang akhirat, sampailah kita ke surga. Identik dengan kebahagiaan, identik dengan senyuman, identik dengan makan dan minum sepuas-puasnya, identik dengan istirahat santai-santai, enggak ngapa-ngapain lagi, enggak ada lagi kerja, tidak ada lagi ngantuk. Ngantuk itu kan petanda capek. Tidak ada lagi capek, maka tidak ada ngantuk. Maka di surga tidak ada ngantuknya, tidak ada tidurnya. Kalaupun ada orang baring-baring istirahat, itu bukan kena capek, bukan kena letih. Memang istirahat itulah pekerjaan mereka sehari-hari. Santai-santai sama istrinya, sama keluarganya, sama teman-temannya. Itu pekerjaannya. Nah, berarti gambaran surga itu 100% kebahagiaan. Bisakah kita ketahui seperti apa kebahagiaan surga? Persisnya tidak. Ada ayat-ayat menggambarkan, tapi itu gambaran. Jika gambaran ayat-ayat dan hadis-hadis itu sudah kita anggap luar biasa, indah sekali surga, luar biasa sekali kenikmatan surga. Seperti itu, ya, itu bukan surga. Surga di atas itu hanya semacam gambaran imajinasi. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, bahkan tidak terbayangkan oleh imajinasi paling tinggi sekalipun. Jadi kalau kita masih bisa menceritakan surga begini-begini dan begitu, itu bukan surga, karena surga di atas itu. Kalau ada orang bikin pemandangan yang indah-indah tentang surga, tentang ada, melihat gambar itu saja kita sudah takjub luar biasa, itu bukan surga. Karena surga nggak bisa digambarkan saking indahnya. La khatara fi qalbi bashar, nggak bisa digambarkan oleh imajinasi manusia. Jadi kalau ayat akan mencerita di sana ada delima, jangan kita bayangkan delimanya seperti delima di sini. Di sana ada buah durian, jangan kita bayangkan seperti durian di sini. Karena Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Jadi ketika mereka menerima hadiah, melihat buah-buahan, ini sama. Ini ada juga durian di sini. Ini ada juga mangga. Ini ada juga apel. Iya. Wa utubi mutasyabiha. Mirip tapi beda. Apa bedanya? Apabila Allah muliakan, bedanya pada kualitas. Kalau di dunia setinggi-tinggi kualitas durian, kalau kita makan berlebihan ada efeknya. Semahal-mahal makanan, kalau kebanyakan ada efek sampingnya. Setidaknya atau minimal makanan dan minuman di dunia menghasilkan ampas. Minuman menghasilkan BAK, makanan menghasilkan BAB. Di surga kualitas makanannya tidak menghasilkan ampas. Maka di surga tidak ada BAB. Maka bau busuk BAB enggak ada, tidak ada BAK. Adakah jengkol di surga? Ada. Nikmatnya ada, baunya enggak. Kalau kini targa anak itu jadi yang agak bacalik-calik mana. Sebab efek samping dari baunya. Bu kalau kamu makan jariang, lain tak ceramah bako, lain tak rapek bako, lain tak baca bako ada. Jadi ada jengkol ada petis ada, cuma apa? Nikmatnya ada, tapi efek sampingnya sudah dicabut. Termasuk khamar. Khamar itu ada nanti. Khamar itu minuman di surga. Maka siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan menikmatinya di surga.
Cuma bedanya apa? Bedanya adalah efek mabuknya, merusak akalnya sudah dicabut. Berarti kalau kita makan dan minum di surga tidak berampas, enggak. Kalau dalam hadis katakan, terus gimana? Nah, makanan dan minuman yang diminum sepuas-puasnya, tidak ada hingganya. Kalau di dunia ini kalau kita makan sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu Allah muliakan, tetap juga akhirnya kita bosan. Kita kalau sekali-sekali makan di lamun ombak terasa enak sekali. Tapi yang punya lamun ombak udah bosan. Dia pilih makan sama lado sama-sama. Cuma apa? Udah bosan dia. Maka orang-orang kaya itu kan lebih surprise dia dikasih sambal bulut-bulut, sambal lado, sambal ubi, lagi asam. Kenapa? Dia udah bosan dengan yang. Di dunia begitu. Kalau di surga enggak ada bosannya. Di surga enggak ada bosannya, tidak ada jenuhnya, tidak ada efek sampingnya. Kalau di dunia kita nahan-nahan makan, takut nanti kalau kebanyakan naik dulu, kebanyakan naik kolesterol, kebanyakan naik tensi. Kita agak-agak makan. Kalau sudah umur 50 tahun ke atas, di surga tidak. Nah, begitu bedanya. Sepuas-puasnya tanpa khawatir ada efek sampingnya. Lalu apa? Nah, ada juga sih efeknya, yaitu efek dari makan dan minum itu tidak keluar dalam bentuk BAK, tidak keluar dalam bentuk BAB, tapi keluar dalam bentuk keringat. Nah, jadi sudah makan Bapak Allah, sudah minum Bapak Allah, keringat. Tapi keringat penduduk surga itu kata Rasulullah lebih harum dari minyak kasturi. Makin berkeringat, makin mantap. Kalau di dunia berkeringat, bau. Satu lagi dalam hadis dikatakan keluar dalam bentuk sendawa. Ini sudah makan sendawa, itu bentuk. Tapi beda sendawa penduduk surga dengan sendawa penduduk dunia. Kalau di surga, kalau di dunia cendawanya kalau tidak bonjaya bukan teh berdurian. Tapi kalau penduduk surga wangi. Tidak masalah kita cendawa tiap sebentar, orang tidak terganggu. Kita berkeringat, orang tidak terganggu. Begitulah surga. Berarti surga itu memang begitu, 100% nikmat. Tidak ada endingnya, tidak ada efeknya, tidak ada habis-habisnya. Nah, kalau di dunia ini segagah-gagah orang ujung-ujungnya tua dunia. Tapi di surga tidak ada lagi tua. Fala tashibu abadan, tidak akan beruban selama-lamanya, tidak tua selama-lamanya. Di dunia kau serancak-rancak orang, tunggulah 30 tahun kemudian. Artis-artis terkenal tahun 70 akhir gini, lah gaek-gaek. Dicalik filmnya ketika masih foto, nampak. Tapi gini, laregoh, lemah. Nah, kalau di dunia itu orang ujung-ujungnya mau nggak mau, suka nggak suka akan tua. Tidak ada obat awet muda. Yang ada adalah obat membuat orang tua kelihatan muda. Kelihatan sebenarnya dia sudah tua. Rambutnya sudah putih tapi dibikin hitam. Hanya menipu mata. Tapi tidak bisa menipu fakta bahwa dia sudah tua. Bisa dipelus-pelus, keriput bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan penampakannya. Tapi sebenarnya dia sudah tua. Casing bisa diganti, tapi masih sudah kadaluarsa. Kalau di surga tidak ada lagi tua, itu dikatakan di surga itu tidak lagi tua, semuanya sebaya. Maka dikatakan penduduk surga itu kisaran umurnya 30 tahun. 30 tahun itu ke puncak ya. Puncak greget seseorang 30. Kalau dari 30 itu sudah mulai menuju proses penuaan. Tinggal nanti prosesnya itu yang lambat dan capek. Lah 50 masih nampak awet muda. Ada baru 40 lah tua. Itu hanya penampakan, tapi faktanya sama aja. Kalau sudah pada puncak 30 dia sudah mulai menurun. Kenapa 30 puncaknya? Karena rata-rata umat Nabi itu 60. Rata-rata bawah. Rata-rata atas 70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kisaran 60 sampai 70. Dikeluar 30 telah menurun. Nah, penduduk surga selama-lamanya seperti umur 30 tahun.
Dan di surga itu postur tubuh kita, kata Rasulullah SAW, seperti nenek kalian atau kakek kalian Adam dan Hawa. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta. Satu hasta itu berapa Ustaz? Kira-kira setengah meter. Jadi penduduk kita nanti penduduk surga itu tingginya 30 meter. Besar. Tidak ada yang tinggi melampau, merusak pemandangan. Tidak ada pula rendah mana enggak. Sebaya rata-rata. Dan jika di dunia ini makin lama orang makin tua, makin kelihatan berkurang kecantikannya, walaupun masih ada bekas-bekasnya, tapi di surga tidak. Bahkan di surga itu setiap pekan, setiap hari Jumat, ya di surga itu kan ada pasar ya. Pasar surga itu di hari Jumat. Terus ada yang bertanya, kalau di surga itu pasar hari Jumat, untuk apa pasar? Kan segalanya ada di rumah. Pasar itu kan tidak segala untuk belanja. Kini orang pergi ke mall tidak sudah belanja. Pergi hiburan. Pergi ke Transmart itu permainan-permainan jadi kerja orang tidak belanja. Jadi di surga itu kalau ada pasar sesuatu hari Jumat, untuk apa Ustaz? Kan kita tidak perlu belanja. Kebutuhan kita tersedia, tinggal minta. Ada yang datang, banyak pelayan yang menyiapkan. Bukan untuk belanja. Hiburan. Dan yang paling penting, pasar di surga itu, kata ulama, tempatnya kita berjumpa, reuni dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi, yang dia tidak berada di surga yang satu level dengan kita. Kompleks Sadugo itu kan asyik, tergantung amal. Level elit itu surga Firdaus residen atau tertinggi itu. Tapi ada tingkatan-tingkatannya lain. Nah, di antara satu tingkatan dengan tingkatannya lain itu kata Rasulullah seperti kalian melihat bintang. Kan jauh tuh. Tidak sekapling, tidak sekomplek. Ah, bila bertemu. Awak kata, oh tidak bisa. Amal beda. Sama lah kita naik kapal feri, kita kelas ekonominya. Karcis itu di luar. Kalau masuk ke dalam karcis AC, tambah bayarannya. Nah, kalau di surga kan tidak bisa tambah menambah lagi. Lah fix. Nah, jadi tidak bisa. Di mana kita dan kapan kita bertemu? Semuanya akan berkumpul di semua level, di semua tingkatan itu akan datang ke surga. Disitulah kita reuni dengan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, disitulah kita berkumpul. Wallazina amanu, tapi syaratnya satu. Jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang mendahului kita dengan satu syarat, selama mereka masih satu iman. Laisa kamu kalau pindah ke agama lain atau berarti pisah. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang beriman, anak keturunannya juga beriman, kami kumpulkan nanti mereka, kami pertemukan dan reunikan mereka nanti di surga. Kata ulama, adanya nanti di pasar. Dan pasar surga itu setiap hari Jumat. Itu yang saya baca Swantako di Madas saja. Yang baca Swantako semuanya intisari dari kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mauta wa Umurul Akhirah. Nah, jadi ketika nanti sudah di surga, bertiuplah angin. Nah, ketika bertiup angin itu apa kata Rasulullah? Maka semua yang ada di pasar itu terkena oleh angin yang bertiup itu, maka dia bertambah tampan, dia bertambah cantik. Pulang nanti ke rumah kaget keluarganya yang ada di rumah. Kenapa? Karena kalau yang berangkat ke pasar itu istrinya, suaminya kaget. Kenapa? Istrinya pulang dari pasar bertambah harum, bertambah wangi, bertambah rapi, bertambah cantik. Kalau di dunia orang pulang pasar apa? Berangkat pasar wangi, harum, rapi. Kalau pulang pasar kusui, bangun, nampak latihnya, keringat semacam. Kalau di surga tidak, setiap pulang itu kaget. Karena yang tadi dan pergi, dia kaget. Bertambah
tampan. Ayang bebnya bertambah cantik. Setiap hari Jumat. Jadi orang bertambah cantik, bertambah tampan setiap hari Jumat. Bukan bertambah ketek, bertambah cantik. Jadi begitulah kalau dunia itu makin lama makin tua, di surga itu makin lama makin cantik. Bukan makin lama makin kecil jadi bayi, tak, makin cantik. Jadi maka dikatakan di surga itu dah dengan segala yang saya ceritakan barusan kan terasa luar biasa surga. Kata Rasulullah, surga di atas itu. Jadi kalau Allah ceritakan tentang bidadari, ceritakan tentang buah-buahan, ceritakan tentang tentang kebun-kebun, itu pergambaran tentang permisalan surga. Tapi yang surga sebenarnya di atas itu. Karena surga tidak bisa digambarkan. Orang Arab kalau ke Indonesia, payahnya ke danau, payahnya ke air terjun, kagum luar biasa. Dan tidak ada mereka mengatakan Indonesia ini sepotong surga di muka bumi. Begitu penggambaran Arab, tapi Indonesia jauh, tapi surga jauh lebih indah dari Indonesia ini. Karena nggak bisa digambarkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kesimpulannya, surga itu tidak ada yang mengetahui apa yang dirahasiakan dan disimpan yang menyenangkan mata memandang. Jadi kalau terbang kita gedung-gedung yang hijau, katanya dari emas dan perak, lalu nanti ada permadani, semua penggambar itu surga di atas itu. Nah, hal-hal seperti ini apa yang kita harapkan jemaah? Mestinya menimbulkan rasa harap. Jadi pembahasan tentang surga membuat kita berharap untuk masuk ke dalamnya. Dan yang kedua, kita tidak begitu kecewa jika tidak mendapatkan dunia. Kalau kita kenal di saruku, kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berikhtiar, tapi Allah uji juga kita dengan kemiskinan. Kita tidak akan putus asa karena kita ingat ada surga. Maka apa kata orang beriman? Kalau saya tidak mendapati kekayaan di dunia, insya Allah saya akan menikmati di akhirat. Tidak dapat kini, dapat besok. Saya ketek kini, banyak besok. Terus biasa saja bagi dia dunia itu. Maka lihatlah sahabat-sahabat, remeh kali dunia. Datang hari ini, dibagikan habis sore nanti. Lihatlah Rasul Abu Bakar itu orang kaya ya. Abu Bakar itu orang kaya. Tapi ada dalam catatan sejarah Rasulullah, Abu Bakar, Umar pernah lapar. Pernah dia nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena bagi mereka dunia itu. Abu Bakar pernah dalam catatan sejarah perang Tabuk itu semua hartanya untuk agama. Semuanya. Umar separuhnya, apalagi Utsman bin Affan, apalagi Abdurrahman bin Auf. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka mengharapkan yang lebih baik. Jadi mereka inginkan, kenapa mereka lakukan itu? Karena dengan yang mereka lakukan itu, mereka ingin mendapatkan balasan yang lebih baik di akhirat. Kalau punya, kalau enggak punya, kalau orang kaya bisa jo wakaf, bisa jo infak, bisa jo sedekah, membantu orang miskin, membantu anak yatim. Dengan harta kekayaan mereka cari surga. Maka orang kaya dermawan, kenapa mereka bisa mau dermawan? Karena mereka ingat surga. Nah, bagaimana dengan orang miskin? Kalau orang miskin, semuanya itu mereka cari dengan satu saja perbuatan, yaitu sabar. Nanti di akhirat orang miskin itu kaget-kaget. Ini pahala apa ya Allah? Saya tidak merasa melakukan amal yang istimewa. Ini pahala sabarmu. Dulu kamu diuji dengan kemiskinan. Ini pahala sabarmu. Kamu lama dulu diuji dengan sakit dan penderitaan. Di pahala sabar, itulah modal orang miskin untuk mendapatkan berbagai kenikmatan yang didapati oleh orang kaya dengan hartanya. Maka orang kaya yang berderma namanya orang kaya bersyukur. Orang miskin karena tidak bisa berderma, capailah dengan bersabar. Nah, kalau mengeluh, hilanglah. Di orang miskin rugi dua kali. Dia mengeluh, hendak merubah nasib. Nah, tapi keluhan itu membuat berkurangnya jatahnya
di surga. Kenapa? Karena mengeluh pertanda dia tidak punya kesabaran. Berarti kalau mempelajari neraka mendatangkan rasa takut, menghalangi kita berbuat maksiat, mempelajari surga ini mesti mendatangkan rasa harap dan memotivasi kita untuk beramal. Siapa yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Terbayang itu, dunia dan isinya itu kapan itu di surga. Terbayang itu, semangat dia salat sunat. Siapa yang salat duha, Allah bangunkan satu istana di surga. Ingat surga, dia semangat salat duha. Apalagi kalau yang dia lakukan itu adalah memberi manfaat pada orang lain, Allah akan bantu seseorang yang suka bantu orang lain. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kamu ucapkan itu ditanam untukmu satu pohon di surga. Jadi keutamaan ibadah yang disandingkan dengan surga, fungsinya apa? Memotivasi kita untuk beramal soleh. Nah, dua-duanya ini kita butuhkan Bapak Ibu. Rasa takut dan rasa harap. Tak boleh pincang. Takut berkelebihan, tidak punya harap sama sekali, muncullah putus asa. Takut dia boleh banyak dosa, setelah banyak dari dulu bermaksiat, tak sembahyang, tak puasa, makan masak mata, makannya haram, amun tak layak diampuni, amun tak layak masuk surga, amun ketakutan akhirnya apa? Kepala mandi basah terbalik. Tidak ada motivasi dia untuk beramal. Kenapa? Percuma beramal, tak bisa, tak seimbangnya dosa. Percuma berbuat baik, tak seimbang dengan kesalahan yang selama ini kau lakukan. Itu jebakan syaitan. Kenapa? Kenapa dia tidak punya motivasi lagi untuk beramal soleh? Percuma, dosa terlalu banyak. Di ketakutan yang berlebihan membuat dia putus asa. Padahal Allah mengatakan, betapapun banyaknya dosa, sekalipun memenuhi langit dan bumi, sekalipun sebanyak pasir di pantai, sekalipun sebanyak buih di lautan, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak dan lebih besar. Jadi kalau ada putus asa, enggak mungkin itu terjadi pada orang beriman. Jadi kalau takut berlebihan, harap tidak ada, menjadi putus asa. Berarti sayap harapnya patah. Tapi kalau harap terlampau dominan, tidak ada punya rasa takut, meremeh kalau jadinya. Meremeh kan? Nyelah merasa yakin masuk surga. Allah pasti. InsyaAllah lah Ustaz. Kalau mbok dari ketik lah ke masjid. Kata PAMDA rasanya sebelum balik lah mulai sembahyang. Dan tak tinggal-tinggal sampai gini. Puasa tiap tahun. Korban lelo 1. Sedekah lelo. InsyaAllah lah. Kok indah je masuk surga, indah dapat awal. Kalimat itu apa? Berarti nyalah merasa yakin masuk surga. Kok indah je masuk surga, ayo nak dapat awal itu. Padahal sekali Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Beramallah kamu dan berharaplah rahmat Allah. Karena kamu masuk surga bukan karena amalmu saja, tapi juga ada rahmat Allah. Artinya apa? Sungguh pun kita sudah banyak amal, tetaplah minta pada Allah rahmatnya. Ya Allah, terimalah amalku, masukkanlah aku ke surgamu. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Ya Allah, lindungi aku dari neraka-Mu. Maka orang yang banyak amal solehnya tapi sedikit doanya, berarti dia ujub, bangga dengan amalnya, merasa sudah pasti masuk surga. Allah wajib memasukkan ke surga. Maka dikatakan orang yang menyombongkan diri, dikasih menyombongkan diri, tidak merasa butuh lagi minta pada Allah. Maka kalau ada orang rajin salat, rajin puasa, rajin ibadah, malas berdoa, itu indikator dia tidak lagi punya rasa cemas. Nyolah yakin masuk surga. Yang paling berbahaya dari keyakinan yang berlebihan ini Bapak Ibu, dia meremehkan orang lain. Ambo insyaAllah si anu itu patang taubat. Masih nampak dia punya tak pakai jilbab. Mengaji entah dulu tidak. Itu efek negatifnya. Maka ingatan tentang neraka menumbuhkan rasa takut sehingga kita berhenti bermaksiat. Ingatan tentang surga
menumbuhkan rasa harap, sehingga kita termotivasi untuk beramal. Dua-duanya ini mesti kita miliki. Ada harap, ada cemas. Dalam berdoa, harap cemas. Dalam beribadah, harap cemas. Hidup di dunia, harap cemas. Maka sekaliber Umar pun pernah pingsan mengingat neraka, padahal beliau dijamin masuk surga. Sekaliber Nabi Muhammad pun pernah menggigil membayangkan neraka, padahal beliau yang pertama masuk surga. Apalagi kita. Jadi ingatlah tentang neraka agar muncul rasa takut, dan dengan rasa takut kita tak berani lagi bermaksiat. Ingatlah tentang surga agar muncul rasa harap, yang dengan rasa harap kita termotivasi untuk beramal. Ini sekilas tentang surga. Mudah-mudahan ada waktunya kita bahas lebih dalam apa saja yang Allah siapkan untuk penduduk surga, yang kalau itu diketahui oleh orang-orang yang beriman, mereka tidak akan sedih ketika tidak mendapatkan secuil dunia, dan mereka tidak akan sedih ketika kehilangan dunia. Mereka tidak akan merasa orang yang paling malang hanya karena mereka miskin, tapi mereka merasa orang yang paling beruntung karena mereka beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan risau, jangan galau, jangan minder. Kamu terbaik insyaallah. Syaratnya kamu beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.